كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل الكريم سيدنا ومولانا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansorihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali pada kajian pagi kita di bulan Ramadan. Semoga dengan kajian ini menambah keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada pagi hari ini kita akan bicara atau ngebahas tentang tanda-tanda orang yang ikhlas. Jamaah yang berbahagia, pemirsa rahimakumullah, sedikit saya awali mungkin dengan cerita dulu, dongeng dulu kali ya. Boleh kan Pak Hos ya? Sabudi ya mungkin barangkali ya. Bahwa dulu ada di kampung saya ini saya dari daerah sana ya. Itu ada anak muda preman. Wah, pokoknya bandel banget ya pokoknya ya. Preman, ya namanya preman, ya dia jarang mandi, jarang pulang, boro-boro sholat gitu ya. Tapi anehnya, ini si preman ini, anak muda ini, senang sama seorang santriwati. Ya, santriwati anak kiai lah gitu. Tapi dia mikir, bagaimana mungkin dia suka dengan saya, sementara saya begini. Saya preman, saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah ke masjid. Tapi saya suka sama dia, kata matinya ini, si anak muda ini nih, yang preman ini. Akhirnya dengan berbagai cara, salah satunya dia deketin masjid. Harapannya sih katanya ketika deket masjid, dilirik lah gitu. Dia deketin masjid, dia main ke masjid. Tapi nggak juga nih si yang santriwati ini. Awalnya yang deketin masjid, lama-lama dia masuk masjid. Ini kalau orang preman masuk masjid, kadang masyarakat kita curiga. Dia tuh bocah preman masuk masjid, jangan-jangan kalau masuk masjid sendal hilang nih, jangan-jangan ampli hilang nih gitu. Oh ternyata dia masuk masjid seriusan, dia ikut sholat, dia bahkan datang di awal waktu gitu. Padahal ketika dia sholat dia datang ke waktu itu kan dalam rangka mencari perhatian si santriwati ini, karena ada di masjid itu kan ikut ngaji gitu. Terus di hujan waktu dia ikut sholat, dia bahkan lebih rajin dari yang lain. Yang lebih hebohnya lagi, satu ketika dia yang adzan. Oh adzan gitu. Wah berarti dia sudah insaf nih kata warga nih, kata masyarakat. Si Udin ini mantan preman, udah insaf. Akhirnya dia adzan gitu. Bukan dia adzan, dia komat gitu. Wah akhirnya terkenal lah. Si Udin ini yang mantan preman sudah insaf, sudah sadar. Nah, akhirnya yang tadinya niatnya awal ingin mendekati santriwati ini, si santriwati nggak juga, udah ngedeketin juga, udah cari muka, dia jadi baik, dia jadi soleh gitu. Tapi tetap dia jalan terus tuh di masjid, dia ke masjid, bahkan tidurnya di masjid gitu, karena tidur kan awal tidur lontar-lontar tidur di mana-mana gitu. Nah akhirnya kemudian suatu ketika atau suatu hari di kampung itu sedang mau ngadain acara Maulid Nabi. Jadi di kampung saya itu hadirin, kalau ngadain acara Maulid Nabi, kalaupun ada masjid, adanya di luar masjid. Maksudnya semua bisa menampung gitu ya, bikin panggung. Zaman dulu kalau bikin panggung itu panggungnya dari kayu ya, bukan panggung zaman sekarang. Bikin tenda, kemudian bikin bawah pakai bambu, bawahnya tong dream gitu, pakai kayu lah intinya. Pada hari H-nya acara peringatan Maulid Nabi, panitia kebingungan katanya. Kenapa? Korinya nggak hadir, begitu. Kori tidak hadir. Kenapa nggak hadir? Sakit gigi katanya gitu. Kata si panitia. Bingung panitia. Kenapa?
Ya ini nggak ada yang baca Quran. Di kampung itu kan nggak ada yang bisa baca Quran. Pikir, itu aja tuh si Udin, mantan preman katanya. Mantan preman yang sudah insaf. Kali aja dia bisa ngaji. Nah ini kan karena tempatnya di samping masjid, si Udin lagi duduk di masjid, lagi diam di masjid, tiba-tiba tarik sama panitia. Ditarik, Udin, ente ngaji gitu, kata panitia. Dia bengong, hah ngaji gitu. Akhirnya diumumkanlah, hadirin sekalian, mari kita dengarkan qori kita yang luar biasa. Ini kita Bang Udin gitu, mau dia bingung, naiklah dia untuk dia apa namanya ikut disuruh ngaji ke atas, naik ke panggung untuk suruh ngaji. Di atas panggung ini dia naik ke atas panggung dengan tertunduk, semua warga masyarakat apa khusyuk pengen dengerin mantan preman insaf dan ngaji sekarang kata mereka gitu. Nah akhirnya dia karena nggak bisa apa dia bingung, ini mantan panggung sudah siapkan musyawarah, semua orang sudah sedang khusyuk mendengarkan bagaimana ngajinya mantan preman ini, dia kebat gitu. Nah kebat gini nggak lama dia nangis. Nangis itu karena dia nggak bisa baca Quran, boro-boro alif lempeng babeko dia nggak tahu gitu. Karena dia menangis sesegukan, itu semua jamaah ikut nangis. Kenapa? Belum ngaji aja udah nangis gitu, gimana kita ngaji gitu. Nah, akhirnya ini semua masyarakat nangis terharu mendengarkan tangisan si Udin ini yang baru yang suruh ngaji ini. Kalau nangis sesegukan nggak lama panggungnya rubuh, rubuh gitu ya. Nah, masyarakat baik sangka lagi, hebat luar biasa. Belum ngaji aja udah rubuh, apalagi dia ngaji gitu ya. Nah, pemirsa rahimakumullah, jadi maksud saya gini, ini kan awalnya si Udin ini kan eh, ketika dia jadi baik, jadi soleh, awalnya kan terpaksa karena pengen cari muka ya, pengen cari perhatian si santriwati ini yang solehah, tapi gak dengerin juga. Awalnya dicari muka, dia datang ke masjid, dia adzan, dia qomat, dan dia terus berselawatan gitu. Nah ini menyebabkan dia dikenal masyarakat sebagai mantan preman yang sudah insaf. Nah, mungkin nanti ada kaitannya bagaimana nih tentang keikhlasan. Nah, tapi saya berbahagia Rasulullah bicara masalah keikhlasan. Tadi saya awal dari surat Al-Baqarah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa wa yaqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah diperintahkan kepada mereka kecuali mereka menyembah Allah dengan keikhlasan. Mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan begitulah agama yang lurus. Alhamdulillah. Jadi masalah keikhlasan ini adalah sesuatu yang sering kita bahas, mudah kita ucapkan, bahkan merupakan legitimasi kita untuk sikap kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu keikhlasan, suatu sikap batin yang sangat personal dan rahasia antara pribadi dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh ini bukan suatu perkara yang mudah sebetulnya kalau bicara masalah keikhlasan. Karena apa? Karena keikhlasan merupakan pekerjaan hati yang dinamis. Kenapa saya katakan dinamis? Karena dia bisa berubah-ubah. Bisa jadi hari ini dia ikhlas, besok atau lusa dia lupa dengan ikhlas atau dia tidak ikhlas gitu ya. Rasanya kita tidak patut lah bicara masalah keikhlasan. Boleh jadi kita sendiri barangkali banyak yang belum ikhlas gitu ya. Makanya kita lihat, kita sedikit mengenal sedikit tentang keikhlasan dengan harapan mudah-mudahan apa yang bisa kita kerjakan untuk menjadi ikhlas, kerjakanlah ikhlas itu sebesar-besarnya kita. Tapi bagaimanapun juga bahwa keikhlasan adalah sebuah proses, maka proses inilah yang membuat kita harus terus belajar untuk menjadi ikhlas. Pemirsa Allah, secara harfiah memang menurut saya buka kamus Al-Munawwir ini bahwa ikhlas itu berasal dari kata khalaso yang artinya murni.
ya, murni, tidak tercampur ketulusan hati, dan dia adalah merupakan sebuah yang bersih lah bahasa kitanya. Bahkan Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa dalam kitabnya beliau menjelaskan makna ikhlas yaitu amal kebajikan yang semata-mata karena pengharapan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an termnya ada dua bentuk orang yang ikhlas itu. Orang yang ikhlas itu. Yang pertama Allah menyebutkan kata mukhlisin, yang kedua orang menyebutnya dengan mukhlasin. Nah, ini nanti kita lihat kita ada posisi mana, dikatakan posisi mukhlisin atau mukhlasin. Di surat Al-Hijr juga Allah menyebutkan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu ada kan ya. Tapi kalau kita lihat dari kata-kata mukhlisin dulu, sebagaimana tadi di surat Al-Bayyinah, Allah menyebutkannya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ada mukhlisin, ada mukhlasin dalam terminologi Al-Qur'an. Pemirsa rahimakumullah, kalau yang mungkin sedikit kita bedain, yang pertama adalah mukhlisin itu isim fa'il, ya, isim fa'il. Ini orang yang berusaha menggapai keikhlasan, sedangkan mukhlasin adalah isim maf'ul. Orang, kalau berterjemahan mati harfiahnya, orang yang diberikan langsung karunia oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan. Jadi, dan ternyata memang kalau kata mukhlasin karena Allah pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka bahkan terjemahannya kan illa ibadaka minhumul mukhlasin itu adalah kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Terpilih dari orang. Makhluk mukhlasin ini lebih tinggi karena memang sudah Allah pilihkan dan Allah khususkan pada orang tertentu yang diberikan keikhlasan. Nah, ikhwafillah, oleh karena itu sebelum kita bicara masalah tanda-tandanya, kita lihat dulu nih tentang tingkatan-tingkatan mungkin atau tahapan-tahapan lah untuk menuju keikhlasan. Ya, maksudnya supaya kita supaya kita tahu bagaimana tahapan kita dan apakah ini ikhlas atau bukan. Jadi dalam menuju keikhlasan itu, yang pertama adalah kewajiban. Kenapa? Hadirin kewajiban itu gini, kan seseorang atau kita bagi seorang muslim, tangga pertama bagi seorang muslim yang mukallaf adalah ketika dia menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Pelaksanaan dalam melaksanakan kewajibannya kadang-kadang dilandasi oleh keterpaksaan. Jadi kalau kita sholat gitu ya, awal-awal ya terpaksa kita sholat. Kita puasa, ya terpaksa kita puasa. Kita sedekah, terpaksa kita bersedekah. Belum bicara masalah manfaat, belum bicara bagaimana menikmati ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi kalau bicara masalah keikhlasan, itu datang dengan sendirinya jika kita terlebih dahulu melakukan kewajiban. Contoh, kalau kita berinfak belum ikhlas, maka berinfak terus. Belum ikhlas juga, berinfak lagi. Belum ikhlas juga, berinfak terus sampai kapan? Sampai dia ikhlas gitu ya. Jadi teruslah berinfak sampai kita ikhlas. Kenapa? Toh kalaupun kita nggak ikhlas, orang berinfak itu juga punya nilai sosial ya. Kesosialan pada orang lain. Jadi dia akan tetap punya makna, punya nilai ketika kelaksanaannya atau infaknya itu karena keterpaksaan juga gitu. Kan sekarang banyak tuh di media sosial, apalagi di media sosial. Apa dulu istilahnya ada kemarin ada Crazy Rich gitu ya, yang bagi-bagi duit, bagi-bagi hadiah, bahkan kadang-kadang pembagiannya aja, kadang-kadang pembagiannya nggak tepat gitu, atau mungkin dia walaupun tepat bagi-bagi pada orang yang semacam kuis lah, apakah hadiah atau macam-macam bagi mereka-mereka yang berkelebihan uang dipamer di media sosial. Lalu kita yang nggak punya uang bilang, dia paling pamer doang, paling dia mah gimmick doang, paling itu mah ria gitu ya. Tapi kenyataannya orang itu butuh itu kan, ya. Orang mendapatkan efek atau mendapatkan manfaat dari kegiatan mereka walaupun mungkin landasannya belum ikhlas. Nah gitu Pak. Jadi memang ini hal-hal yang seperti ini tingkatan awal ini tahap pertama intinya adalah laksanakanlah kewajiban-kewajiban kita lebih dahulu, kewajiban sholat kita, kewajiban zakat kita, kewajiban saum kita gitu, kewajiban haji kita seterusnya.
nanti dengan tahapan-tahapan kewajiban ketika dilaksanakan dengan rutin, ya, maka hal tersebut akan dengan sendirinya dilaksanakan akan datang, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan kewajiban berulang-ulang, mudawamah gitu bahasanya, dan konsisten, istiqomah, maka perlahan tapi pasti, gitu, perlahan pasti akan menjadi kebutuhan yang muncul, akan kesadaran bahwa segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mendatangkan kebaikan, baik bagi dirinya maupun orang lain. Jadi memang ketika dia melaksanakan dengan berulang-ulang, rutin gitu, awalnya terpaksa, tapi dilaksanakan terus keterpaksaan itu awalnya mungkin dia belum datang keikhlasan, tapi diulang-ulang terus gitu ya. Akhirnya nanti dia tanda kutip dia merasa bahwa kalau dia nggak kerjain, dia akan agak ada hal yang kurang gitu, ada hal yang belum pas, maka hal tersebut akan terus diulang-ulang, asal mudawamah dan asal konsisten, maka timbullah kalau dia nggak ngerjain dia merasa kurang, maka itulah kebutuhan. Nah, Alhamdulillah, pemirsa HDMTV Alhamdulillah, kita lihat juga bahwa saat ini kalau kita menjalankan ibadah ibadah sholat kita, saum kita gitu, awalnya kita jalankan dengan keterpaksaan, karena berulang-ulang, maka dia akan menjadi sebuah kebutuhan. Ada yang kurang kalau dia tidak mengerjakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila adalah kenikmatan. Nah, ini udah tahapan yang sudah luar biasa. Setelah menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai kewajiban, lalu meningkat menjadi kebutuhan gitu. Maka tahap berikutnya adalah kenikmatan. Kita akan mendapatkan kenikmatan dalam sholat. Kita akan mendapatkan kenikmatan dalam baca Al-Quran. Karena hasil mudawamah kita ya. Hasil mudawamah kita, kalau bahasa tasawufnya, hasil riadoh kita ketika menjalankan ibadah, nanti dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ketika dia menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat itu mereka menjalankan tilawatil Quran yang membuat kalaupun mereka nanti dalam riwayat kan ada sejarah ketika ada seorang sahabat yang terpanah di pundaknya, lalu ingin bagaimana cara supaya mencabut panah itu, maka beliau sholat dulu supaya ketika dicabut panahnya tidak kerasa, karena ketika menikmati betul sholatnya itu. Kalau sudah tilawatul Quran, seorang sahabat yang kecil itu, kalau sudah tilawah dia akan merasakan ketika dibaca masalah ayat tentang surga, seakan-akan beliau sedang ada di surga. Kalau bicara tentang masalah Al-Quran, masalah neraka, seakan-akan dia berasa neraka dan menangis untuk menghindari atau menjauhi hal neraka tersebut, siksaan tersebut. Jadi betul-betul menikmati. Kalau kita umroh atau haji umroh melihat Ka'bah menangis gitu ya, sedih luar biasa gitu. Ingat dosa-dosa, kemudian menjalankan dengan penuh kenikmatan dan pengen balik lagi. Berarti memang disitulah tingkatan yang ketiga ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena kita bisa menikmati semua yang kita jalankan. Keikhlasan bisa dirasakan dengan indikator bahwa kenikmatan dan ketenangan ketika melakukan sesuatu, hati akan terasa damai, hati akan terasa tenang setelah bersedekah, setelah menolong orang, dia akan terasa nyaman itu. Jadi memang tanpa mengharapkan imbalan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang penuh sudah tingkatan keikhlasan yang tinggi, ketika dia menjalankan sesuatu itu, menjalankannya dengan penuh kenikmatan, tanpa harus mengharapkan imbalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini kan indah sekali nih. Dan mereka memberikan makan yang disukainya kepada orang yang miskin, anak yatim dan orang yang tawan. Jadi innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan mereka adalah liwajhillah, karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura.
kami nggak mengharapkan dari kalian balasan, apalagi ucapan terima kasih. Nah, ini kan udah luar biasa ya. Kalau kita bisa melakukan seperti ini tanpa harus minta balasan. Kalau tadi kan mungkin tahap awal begitu dia menjalankan kewajiban juga karena media sosial, karena pengen dilihat. Bahkan dulu bukan dulu, mungkin lagi rame lagi viral nih. Ada seorang ustadz yang konsep sedekahnya gitu ya. Kemudian kalau sedekah sekian kamu akan dapat sekian. Kalau kamu sedekah sekian sekarang maka kamu akan balasan 10 kali lipat gitu ya. Dari awal juga saya kurang setuju. Berarti kalau udah sedekah kayak begini nih tanpa didasari oleh bahwa tahapan proses tadi itu nanti dia akan menjadikan berharap bahwa ketika dikeluarkan sedekah segini maka mengharapkan balasan langsung. Ya, ini yang menyebabkan, mohon maaf, mungkin secara lahir mata kita nanti ada ketidakikhlasan. Karena ketika melakukan uang di 1 juta, harapannya 4 hari lagi akan dapat uang 10 juta. Begitu nggak dapat, nggak cair, disalahin tuh Ustaznya. Gitu ya. Sehingga dia tidak berharap bahwa sebetulnya ketika dia sedekah, ikhlas karena Allah, Allah yang ngebalas. Karena Allah yang membalas, nanti terserah Allah kapan dia memberikan. Tapi kalau kita ngarep-ngarep di duniaan, ya dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Maka yang terjadi akan dumel gitu ya. Nah ini indikasi yang paling gampang adalah ketika dilaksanakan sesuatu dengan ngedumel, ngerutu gitu. Saya nggak tahu nggak bisa menyebut apakah itu sebuah keikhlasan atau bukan ketika menjalani dengan menggerutu gitu. Nah, hati berbahagia. Oleh karena itu, keikhlasan itu adalah bukan keniscayaan, tapi kemungkinan. Ini dia. Itu keikhlasan bukan keniscayaan, tapi kemungkinan. Kenapa? Lagi-lagi, kalaupun tahapan-tahapan tadi sudah kita lewatin, atau kita berada pada tahapan di mana kita melaksanakan ibadah dengan penuh kenikmatan, karena dia adalah sebuah kemungkinan, bisa jadi kita yang tadi betul-betul ikhlas menikmati ibadah-ibadah kita, bisa saja tengah jalan kita tidak ikhlas. Lagi-lagi di awal saya katakan bahwa ikhlas itu adalah sesuatu yang mudah diteorikan, dibicarakan, tapi berat untuk dilaksanakan. Dan dia adalah proses, ya. Dia adalah proses di mana kita sebagai seorang manusia, seorang muslim, ketika kita menjalankan ibadah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, itu proses keikhlasannya terus berlangsung. Madal haya seumur hidup. Tidak serta-merta ketika kita menikmati ibadah selesai, berarti kita betul-betul jadi orang ikhlas. Nggak juga. Karena ikhlas adalah sebuah proses, maka dia bukan keniscayaan, tapi kemungkinan-kemungkinan. Makanya proses itu tidak henti. Madal haya seumur hidup kita. Sepanjang kita masih hidup dalam beribadah, maka teruslah kita diingatkan untuk dengan keikhlasan. Hari ini kita ikhlas, besok lusa bisa jadi berubah. Ya, di tengah jalan kita berubah. Dari awal kita saum sama Ramadan, di awal saum kita udah betul niat ikhlas pengen buat ibadah, tengah-tengah atau di akhir Ramadan kita bisa jadi ada hal-hal yang kita khilaf lupa malah tidak ikhlas gitu ya. Makanya pemirsa rahimakumullah, inilah yang perlu kita jaga dalam keikhlasan. Kalau tadi bicara judul bahwa bagaimana tanda-tanda orang ikhlas, ya sebetulnya juga tidak ada tanda-tanda secara pasti. Ini karena bicara masalah hati, bahwa ikhlas ini adalah sebuah dia proses yang ada yang personal. Dia adalah sesuatu yang personal betul, personal pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang tahu itu diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu tidak tahu. Dia mengatakan saya ikhlas. Nah, ini kalau diumpamakan ya, tidak hanya umpama saja, bukan definisi, bahwa ikhlas itu kan seperti surat Al-Ikhlas yang tidak pernah menyebut kata-kata ikhlas dalam suratnya. Kalau surat Al-Quran kan banyak tuh disebut Al-Baqarah, ada banyak kata-kata Al-Baqarah, Al-Fatihah juga ada kata-kata pembukaannya, kemudian banyak semua surat menyebutkan dalam nama suratnya, tapi hanya Al-Ikhlas lah yang tidak pernah mungkin menyebut kata-kata ikhlas. Itulah ikhlas yang tidak pernah menyebut dari dalam dirinya bahwa saya ini ikhlas. Selama dia mengatakan bahwa saya ini ikhlas, berarti dia belum ikhlas. Nah, alhamdulillah, jadi lagi-lagi ikhlas ini adalah sebuah
dikatakan tadi saya katakan sebuah kemungkinan, bukan sebuah keniscayaan. Dia butuh proses dan dia terus berlangsung, tidak pernah selesai untuk bisa belajar pada keikhlasan. Tanda-tandanya, tapi tanda juga bukanlah sebuah kepastian. Jadi kalau orang ikhlas itu, kalau saya sih nyebut, dulu ada istilah, kalau ada satu departemen, mohon maaf saya nyebut kata departemen agama kali ya, ada motonya kan ikhlas beramal gitu. Saya tanya, bagaimana konsep ikhlas departemen agama kok ikhlas beramal? Kenapa dikatakan ikhlas beramal? Kenapa ketika disebut konsep motonya ikhlas beramal? Kenapa departemen ini yang paling banyak contoh-contoh kasusnya gitu ya? Jadi kalau saya pribadi ini bahwa ikhlas itu adalah proporsional, profesional, dan prosedural. Gitu barangkali. Proporsional saja, proporsional. Dan tadi pekerjaan yang dilakukan dengan proporsional, itu orang tuh nggak bakal ngomong macam-macam ya. Apalagi profesional. Wah, ini kerjaan saya emang betul. Dan saya betul-betul menguasai pekerjaan saya nih. Ya, itu kalau sudah baca kerjaan ya. Sehingga dia melaksanakan dengan baik. Kalau proporsional, kerja dia dibayar sekian sesuai dengan kerjaan dia. Lagi-lagi dia tidak akan ngungkit, tidak akan ngurumel, tidak akan gerutu, tidak akan marah-marah ketika pekerjaannya itu dibayar dengan sesuai apa yang dikerjakan. Jadi indikator gampang adalah ketika dia mengerjakan sesuatu tanpa ngedumel gitu ya. Itu berarti walaupun lagi-lagi kita nggak bisa hukum ya, karena itu masalah hati, masalah privasi yang dirinya dan Allah yang tahu. Nah, para ulama ada yang menanda-nandai tanda-tanda ikhlas itu. Pertama, banyak mengisi waktu luang dengan berzikir, dengan beribadah gitu yang lainnya. Jadi waktu luang dia istilahnya tidak sibuk dengan hal-hal lain, ya, tidak sibuk dengan hal-hal yang sifatnya keduniaan. Syagolatna amruna wahluna, fastaghfir lana gitu. Kita tidak disibukkan dengan harta kita, dengan anak kita. Maka Allah bilang fastaghfir lana, maka minta ampunlah. Tapi diisi waktu luangnya dengan berzikir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak mengingat-ingat kebaikan yang ia lakukan. Mohon maaf, ikhlas itu jadi bukan seperti orang buang air besar gitu ya. Kalaupun yang dimakan itu sate, sop kambing, nasi kebuli, begitu dibuang air, nggak ingin, itu satenya jatuh, ya saya untuk kebuang gitu, nggak gitu. Ikhlaskan saya sudah. Kalau dulu saya ingat penceramah itu bilang bahwa ikhlas itu seperti tukang parkir ya. Mobil datang banyak, dia tidak bangga. Ya, begitu mobil pada pergi pun dia bukan milik dia, itu hanya titipan gitu. Dia ikhlas gitu. Jadi tidak mengingat kebaikan yang dia lakukan. Kemudian berani bersedekah meskipun hartanya sedikit. Karena memang kalau kita harta banyak bersedekah wajar ya. Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin besar juga kewajiban kita untuk berinfak sedekah, berzakat dari harta kita. Tapi ini tinggal punya uang. Bahasa kita pas-pasan lah ya. Bukan pas butuh, pas ada gitu. Pas-pasan. Tapi dia mengeluarkan, walaupun dia mungkin butuh. Gitu. Jadi kan memang lantang lebih hatta tunikum memang tuhibbun. Tidak dikatakan kebaikan yang menjadi indikator bahwa dia bersedekah kalaupun punya harta sedikit. Terus dia nyaman dengan kehidupannya. Walaupun kehidupannya tinggal di rumah kecil sempit, dia nyaman. Lagi-lagi kalau orang yang nggak ikhlas itu ma'isyatan donka, sehingga dia tidak merasakan kenyamanan dimanapun dia tinggal. Kalaupun di rumahnya besar, mewah, itu ya salah dengan dunia. Maksudnya apa? Rumahnya hatinya luas gitu. Rumahnya lebar, bukan mewah, tapi hatinya lapang. Yang menyebabkan dia tumbuh keikhlasan. Ini ada bocor nih. Ya. Kemudian tanda-tanda juga orang ikhlas adalah dia tidak ketika dipuji tidak meninggi, gitu. Ketika dihina tidak terhina, tidak merendah, tidak merasa hina. Dia tetap jalan sebagaimana Allah perintahkan. Ketika ada orang memuji, dia tidak merasa tinggi. Nah, itu juga atau tidak merasa berbunga-bunga gitu. Kalau Betawi bilang kalau orang dipuji-puji hidungnya gede gitu, nggak begitu betul.
Tapi dia tetap istiqomah, mau dipuji nggak dipuji, dia tengah lihat, dia kan tetap jalan begitu apa adanya gitu. Jadi seorang yang ikhlas, yang mukhlasin, ya, gitu. Maka dia akan tetap istiqomah ketika ada orang atau tidak orang dipuji atau dipuji, atau mungkin dihinakan kadang-kadang. Ya mohon maaf, apabila kalau kita saat zaman media sosial kan kadang-kadang itu juga salah sangka. Banyak orang yang ya kita berharap baik sangka ya. Banyak orang ketika dia memamerkan tanda kutip ibadah dia di media sosial, mungkin bisa jadi harapan dia agar diikuti orang lain atau dia pengen menjadi kedua contoh bagi orang lain. Nah kita yang bacanya bilang, sombong banget berbudi gitu, wah ini gak ikhlas nih, gitu, nggak ikhlas nih. Di apa di media sosial tulisin kan kita suka bilang begitu ketika ada orang yang menuliskan status di tengah qiyamul lail. Makanya bagi kita berharap bahwa ketika ikhlas itu karena dia masalah proses, hati-hati ketika kita ibadah kita cantumkan di media sosial, maksudnya sih pengen berbagi, maksudnya sih ingin memotivasi yang lain, tapi bisa jadi ada juga orang yang salah sangka, atau ya lagi-lagi keikhlasan kita di awal akan berubah jadinya ketika status yang kita angkat dalam media sosial banyak yang nggak seneng umumnya, akhirnya dimarah-marah gitu ya, awalnya ikhlas gitu. Nah makanya kalau bilang Allah, inilah beberapa tanda-tanda ikhlas. Tapi intinya adalah bahwa sekali lagi kuatnya adalah keikhlasan bukan keniscayaan, bukan lantas jadi ikhlas, tapi dia adalah kemungkinan-kemungkinan yang kalau kemungkinan ini berarti kepastian itu belum pasti juga. Walaupun dia punya dalam mustawa level tertinggi dalam iman sekalipun, tetap keikhlasan itu adalah banyak kemungkinan-kemungkinan. Dan itulah tugas kita sesama muslim untuk selalu mengingatkan untuk menjaga keikhlasan. Pemirsa Budiman Hukumullah, itu barangkali yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini hostnya sudah tidak ada ya, jadi saya nggak tahu saya jadi host atau bukan. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan dari para asatidz di sini semuanya. Subhanallah, ini ada asatidz yang hadir di sini. Tidak ada. Baik, kalau nggak ada cukup sekian, dan selamat menjalankan ibadah Ramadan di akhir akhir semalam malam ganjil. Mudah-mudahan teman saudara kita, para kita semua istiqomah di akhir sebelum Ramadan. Saya juga malas begadang ini, makanya tadi buru-buru pulang untuk bisa menyelesaikan tugas ini. Nah, mungkin setelah ini akan kembali ke masjid lagi untuk menyelesaikan hal yang belum terlaksanakan di tadi pagi. Alhamdulillah, pemirsa hukumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau banyak kekurangan kekhilafan. Segitulah yang bisa saya sampaikan, dan inilah yang bisa kita kerjakan. Mudah-mudahan bisa istiqomah sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amin. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair kepada para asatidz HDMI. Mudah-mudahan HDMI tetap jaya dan tetap istiqomah dalam memperjuangkan kebaikan dan dakwah dalam keislaman.